Asik. Woi, lihat nih. Ini acara pensi yang bakal kita adain. Keren. Lihat. Lihat. Tipu kayak gini. Aneh banget sih. Cok, dipikir-pikir kita gokil juga ya? Gokil atas dasar? Ya, anak-anak seangkatan kita pada sibuk ngurusin masa depan. Kita ngurusin acara ini. Sejujurnya, gue juga masih bingung dan lagi mikirin masa depan. Ya, cuma sebagaimana yang Udahlah. Masa depan belakangan. Mending kita fokus ngurusin acara ini supaya pecah. Walaupun gue yakin pasti pecah sih. Lu bayangin, ini udah terantini. Dan kita ngundang Dewi Persekusi yang bodinya... Udah. Gini. Gue rasa ini yang terjadi ketika Pengki dikasih nyawa ya. Lu berdua terlalu keras. Cobalah baca buku-buku yang dalam dikit. The Republic. Terus The Cave Allegory. Udah. Gue capek dengar bahasa Google lu. Bahasa Google? Lu aja gak pernah Google. Woi. Ini siapa yang bikin poster? Nggak. Baca nih. Konser Akbar, Pesta Ngebor, dimeriahkan oleh penampilan Inur Dataran Tinggi, King Nasir, Dewi Persekusi. Bagus kok bang? Ini kan buat acara kelulusan, masa dangdutan. Lu pikir kita semua minat? Tapi gini bang, dengerin dulu. Ketika kita ngomongin soal dangdut bang, bagi laki-laki sebetulnya itu secara antropologis dan bagi seluruh tatanan masyarakat dan yang diketahui secara umum, ini tuh hal yang wajar dan memicu gairah gitu kan. Apalagi gairah muda bang, karena Emang siapa sih yang ide? dia bang. Bukan gua, dia. Kasih bang. Talit. Mari bang, saya Lu ngapain di sini sih? Lah, lu sendirian? Iya. Kevin? Nggak tahu insting bertahan hidupnya jelek kali. Sekarang kita ngapain nih? Bang, gua pergi dulu ya. Lah, ngapain pada diem? Sikat lah! Tungguin gua! Beban. Sabar bang, tahan bang. Sabar. Jatuh bang. Sabar bang. Udah dilewatin tadi ini. Keren bang. Mau kemana lu? Gila si Kevin, gimana Kevin? Lu biarin. Gua aja. Udah, yang penting kita selamat dulu. Iya. Kurang ajar. Mau kemana lu? Sakit cok. Iyalah sakit. Baju lu kemana Rif? Baju lagi lu tanya, gue udah begini bentuknya. Luka-luka apa segala. Lu gara-garanya Vin. Pak, Kali ini kenapa sih? Hari-hari ada aja. Kenapa sih itu luka-luka merah-merah itu kenapa? 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 ya ini perkara ini. Inilah Pak.
Kenapa? Ada acara ini tuh kenapa? Kenapa kok bisa bikin kalian sampai luka-luka gitu tuh kenapa? Kenapa? Ya, Kenapa? Bapak baca deh. Kita kan ngikutin sesuai kira-kira apa yang Bapak mau. Kapok deh kita, Pak. Ternyata orang-orang nggak mau. Kalian kan mau bikin acara buat angkatan kalian, toh. Jadi sudah semestinya acara ini dibuat berdasarkan saran dari teman-teman kamu. Jangan sampai nasib acara ini sama kayak buku kamu, Cuk. Yang gagal dilombain waktu itu. Cuma karena kurang dari pertimbangannya doang. Lagian kalau dari diri saya sendiri, jujur saya suka sama acara seperti ini. Suka banget, jujur suka. Cuman kan balik lagi sama teman-teman kamu yang lain. Ya toh? Tapi ini bagus sih, ini bagus banget. Ini asli bagus banget. Saya suka sini. Saya suka ini, saya suka. Bagus banget ini. Wah, bagus banget ini. Pak, Bagus banget ini, bagus banget. Bapak nggak apa-apa? Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya udah, kalian keluar aja dulu, keliling ke kelas-kelas yang lain, minta saran sama teman-teman kamu yang lainnya gitu loh. Udah. Oke, siap Pak. Siap. Kita pamit dulu ya, Pak. Iya. Pamit dulu. Jangan diambil ini, sini aja. Ini biar di sini sama saya. Ini buat bahan evaluasi saya. Kok Eja? Evaluasi. Kalian salah dengar, evaluasi. Oh, Iya, saya lagi sakit sembuh tadi Pak. Sejenak ya, Pak dengan Bapak Pak. Nggak apa-apa. Udah, ini sini iya, aja Pak. kamu. Nggak apa-apa. Enggak, jangan dibawa. Ini buat bahan F. Iya, udah, jadi bawa ini buat. Iya, saling. Luka saya jadi nggak sakit, makasih Pak. Iya. Jadi bawa. Sus. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Sialan. Capek lo gua. Capek gua ngomong sama mereka yang gak punya otak kayak gitu. Toh kita juga ngomong yang baik-baiknya kan. Sekarang jadi kayak gini. Muka gua jadi bonyok. Muka tampan gua jadi kenapa-napa. Coba aja kalau lu berdua gak ninggalin gua pada saat itu. Mungkin muka tampan gue gak kenapa-napa sekarang. Kalau kita nggak ninggalin lu, Kalau lu gak salim. tampan juga enggak kok. Lagian ya, gue juga bonyok, dia juga bonyok. Kacamata gue pecah lagi. Lagian siapa orang aneh yang salim dulu? Salim emang salah? Insting lo yang salah. Lu pikir, aduh, ketimun laut juga tahu kali kalau mau dipukulin, mau dihajar sama predator kabur. Ya emang ada ya temen yang ninggalin temennya di dalam kandang singa pada saat singa-singanya ngeces ngeliatin temennya. Gitu. Pertama, kita nggak ninggalin lu yang ketinggalan. Kedua, siapa yang ngeces ngeliatin lu? Dan ketiga, analogi lu jelek. Cukup muka aja lah yang jelek. Dua-duanya udah jelek sih. Ajaran siapa sih emang lu? Salim dulu sebelum kabur. Ya, bokap gua. Bokap lu masih hidup? Jelas kan? Tapi whatever lah. Intinya, dalam kondisi seperti ini kita perlu sebuah rencana mutakhir yang bisa kita galakkan dan ya bisa memperbaiki. Bahasa Google tau nggak? Bisa nggak sih ngomongnya santai-santai aja yang bisa jelasin gue denger? Dengerin dulu bisa nggak sih? Ya udah pakai bahasa yang biasa aja bisa nggak sih? Bahasa biasa lu bahasa batu. Ya terus sekarang gimana? Udah sekarang kita ikutin saran dari kepala sekolah aja. Ya Udah kita keliling aja lah. berarti mulai besok kita keliling dulu. Ya. Kemana? Kayaknya ke DGM dulu deh. Orang-orang yang mukulin dia nih dan kita.
sekalian klarifikasi mungkin. Lu ngomong ya. Dia yang ngomong. Gua lagi. Ya udah. Itu saat yang tepat buat lu salim. Yaudah. Pindah bawah lah, panas. Iya. Yaudah, gua mau balik juga. Nanti gua datang lagi deh. Gua sama kayak lu semua. Bentar. Makasih sumbangan kaos kaki ya teman-teman. Jadi di sini gua, Arif dan teman-teman gua, Kevin dan Ucup mau nanya. Maka dari itu teman-teman, gue mau minta pendapat dari teman-teman sekalian gimana baiknya acara ini berjalan. Oke, terima kasih teman-teman atas saran-sarannya. Semoga ini menjadi proses legitimasi lah atas ide-ide yang akan kita akumulasi dan elaborasi kembali. Iya, kita pamit. Terima kasih. Jangan dibuka lagi. Oke, dadah. Ini kaos kaki siapa ya? Udah gua. Bang, ini ya bang. Boleh sih bang ya? Oke. Panggil dia. Tunggu. Lu Kevin bukan? Yang suka anime gitu? Lu kenal gua, Bang? Kenal. Gue lagi butuh konten kreator buat B-Station. Lumayan lah gajinya buat hari-hari. Kira-kira lu mau gak? Kalau mau bisa datang nanti hari Minggu buat interview. Gue kasih kontaknya. Boleh Bang, gue ntar minta kontaknya. Boleh, nanti gue kasih dah biar bisa gawe. Makasih Bang ya. Oke dah. Tunggu sana. Ayo bang. Rep, kita nggak mau lari aja nih. Lari? Ngapain? Si Kevin belum muncul. Kelasnya sama lagi ya? Woi, Lari! Woi! Muncul lagi nih! gue bisa balikin kaos kaki cuma yang punya baik. Oh, kirain lu dipukulin lagi. Iya, ngapa kepikiran gue dipukulin lagi sih? Gini. Sini. Gue bilangin. Sambil jalan lah. Jadi gini, ketika orang memiliki perilaku yang sama gitu, atau ya bahkan orang-orang yang sama, menurut buku Surrounding by Idiots People, mereka cenderung punya perilaku yang sama, terlepas dari apakah itu konteks yang berulang atau tidak. Mereka akan terus begitu, dan ya akhirnya gue berharap ada respon yang sama. Gue merasa akan ada respon yang sama ketika kita kan kebiasaan. Lu berdua kok dengerin gua sih? Gila, gua udah jalan jauh banget. Udah, sabar, jalan dulu. Capek banget, sumpah. Aduh, gila banget. Gila, aduh. Lu berdua tiap gua ngomong selalu ditinggalin terus. Capek gua nih, kita udah banyak gini, bareng-bareng terus lah. Udah Bang. Kirain temen gua. Aduh. Ini siapa? Udah tahu. Ini bener-bener nih orangnya nih. Lama banget, kemana sih? Biasaan. Aduh, pokoknya. Lanjut. Lu udah 7 kali kalah, yakin mau main lagi?
Ini kita intip dulu deh mendingan deh. Ayo ya. Ayo. Udah buka. Lah, bentar. Bolong sih. Lihat dari sini aja udah. Iya. Kayak gini. Mau sekarang nih. Jangan deh. Ya udah. Lanjut ya. Lanjut. Ini kebiasaan anak-anak teknik apa? Loh, gimana? It's about drive, it's about power. We stay hungry, we devour. Put in the work, put in the hours, and take what's ours. Like in Simone in my veins, my culture banging with strange. I change the game, so what's my motherfucking name? What they gonna get though? Desecration, defamation. If you wanna bring it to the masses, face to face, now we escalating. When I have to work, who's that? It's me and all extreme monarch. Mana sih si Arif? Lama banget itu orang kebiasaan. Kok lu berdua ninggalin gua sih? Biasaan lu mah lama. Ya, orang tadi gua ngeliat ada orang celananya celana pramuka, tapi nggak pakai baju. BM ya? Keras. Iya kali, nggak tahu deh. Keras. Sekarang kita Thailand. Iya, aman lah TL mah. Lagian juga TL harusnya nggak hektik banget ya sih. Dia harusnya lebih homo sapiens sih. Mau ngintip? Ayo. Ladies and ladies, please welcome. On the right side, TL1. Single, barang antik nih berkelas. Cantik, cantik, cantik. Sekali foto langsung jelas. Cekrek, asik, cekrek, asik, cekrek, asik. Dia sinis aku kibas. Single, single dong bang. Single, senggol dikit langsung tewas. Single, single. Muncul di mana-mana, super eksis. Tebakan kita salah. Iya lagi. Luar nalar. Kan kata gue juga. Kita bisa izin masuk nggak sih? Gue nggak yakin sih. Secara teknis mereka sedang dalam keributan. Gimana kalau kita tanya dia? Jangan. Ngapain kamu? Ibu, nggak apa-apa bu. Minggir kamu, saya masuk. Oh, mau sosialisasi apa dia? Oh, silakan masuk aja ya. Langsung. Mari. Ngopi. Mana lu bagus menit lu? Baik anjir di luar nalar. Masuk. Oke, selamat siang bro, sis, tante. Apa sih? Masa tante? Gila lu ya. Halo teman-teman, selamat siang.
Mohon maaf mengusik keasikannya tadi. Ya, ini mau pakai beginian apa? Ya, whatever lah. Tapi di sini kita mau ngejelasin soal acara yang mau kita rancang bareng-bareng yang kemarin sempat jadi polemik sampai akhirnya kita nyampe juga di Papua. Betul. Lu pada pakai apaan sih? Kalian lah, panas begini. Lebay banget, lepas lu cuman di mana sih? Apa sih ini orang? Udah buruan ah. Memang sungguh kenikmatan lah buat mereka yang tinggal di kelas-kelas di sini. Udah hijau, nyaman. Emang gua lolos di sini. Rip, sini deh. Kamu kok belum balik? Gak apa-apa, balas aja. Oh. Terus kenapa manggil aku sini? Mau kepikiran mau kuliah atau kerja? Aku sih kemungkinan kuliah ya. Cuman ya dengan kondisi sekarang, aku kayaknya masih bakal fokus dulu buat kegiatan yang mau dirancang ini. Oh, gitu. Ya jangan fokus di gitu aja lah. Kan kamu pintar, nilai-nilai bagus, aktif organisasi. Terus, kamu juga sering ikut-ikut lomba kan? Mending ini daftar beasiswa, lumayan tahu. Coba lihat. Rip, sadar. Oh, iya. Maaf. Gimana? Udah, ini kamu bawa dulu. Nanti hari Minggu kamu ke rumah aku buat urus beasiswa bareng. Oke. Makasih ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apaan sih? Biasa ini lah. Oh iya, ini gue lagi nyortirin ide-ide yang kita dapat kemarin. Biar langsung kita samain sama konsep utama kita. Emang konsep utamanya udah ada? Nah, jadi gini, Rip. Acara yang pengen kita bikin kan 3 tahun sekali nih. Jadi ya kita harus bikin ini lebih memorable lah dari acara-acara yang udah ada sebelum-sebelumnya. Kita harus beda lah dari acara lain lah. Makanya kita harus ngumpulin ide-ide ini tuh yang banyak. Makanya gue udah nyampe halaman berapa nih? Udah banyak banget nih gue udah ngumpulin. Semua dari jurusan, segala jurusan udah gue kumpulin semua. Bahkan dari suara terkecil pun udah gue kumpulin. Dan ini banyak yang bagus nih, Rip. Gila kan?
kita nggak nyangka loh anak-anak sekolah kita banyak yang brilian kayak gini. Bisa ini sih, kita bisa nyaingin pesta pora sih kalau gini. Nah jadi gitu Rif. Mau ngapain diri di situ? Duduk lah. Tapi lu gak kepikiran apa? Kayak lulus mau kemana atau mau ngerjain apa gitu? Lu pada kenapa sih? Kan kita udah sepakat buat fokus sama acara ini. Kemarin Kevin yang ngomongin kayak gini, kerjalah apalah. Sekarang lu ngomongin beasiswa, ngurusin kuliah. Kan kita udah janji kan buat fokus ngurusin acara ini. Susah banget kayaknya buat nempatin janji kayak gitu doang. Ya tapi kan bacot lu. Rip, kalau lu gak mau bantuin, biar gue ngurus sendiri. Stop guys. Dia berangkat ngapain nih? Duduk kali ya. Yes. Ini tempe goreng requestan gua kemarin mana ya? Yup, emak lagi ngegoreng, udah mateng no. Itu gorengan kasihin ke temen lo. Ambil noh, dapur. Iya. Ini makan dulu baru kerja. Sikat. Dan. Lu pernah ngapa dah? Biasanya berisik kayak kodok sawah. Ngapa lu kedinginan? Apaan sih? Kan rusak Before the Dawn. Nah ini bukannya buku yang mau lombain itu ya, Cuk? Iya. Sampah. Oh, yang karyanya disangka copy AI. Sayang banget. Padahal gue suka tuh sama gaya bahasanya. Susunan gramatikalnya oke. Pemilihan diksinya juga ya. Gak kayak SMA lah. Jurinya ya kurang cerdas ngira beginian AI. Gue aja jadi juri sini. Sik, bisa gak sih gak usah ngomongin buku itu? Sampah. Si amat. Ya, terus mau gimana nih? Coba lu pada sini dulu deh, lihat laptop gua. Jadi nanti kita jadi gitu. Oke kan? Jadi mau kapan? Minggu? Minggu ya? Bentar deh. Ya hari Minggu mah gak bisa gue. Dah, gak bisa kenapa? Nah, ada lah pokoknya. Tapi lu bisa gak, Dep? Gue kayaknya gak bisa deh. Kenapa?
Gua ada acara keluarga loh salah. Ya. Udahlah, yang penting Ini orang kena makan kan ya? Ini HP gua mana sih? Gak ada yang lihat apa? Ini HP gua mana sih? Punya gua ngapain dikasih ke dia? Jam segini lagi udah jam 2 nih, balik kali ya? Oh iya, gua cabut ya. Gila udah jam 2. Iya. Duluan kali ya? Cabut ya. Duluan. Ayo, Cop. Ayo. Gua nebeng ya. Ayo. Dah. nanti orang-orang pada aneh banget sih. Kayak ada yang janggal. Telepon Arif kali ya? Halo Rif. Rif. Cup, cari Arif. Mama Arif. Arifnya ada? Ada nong, berbalik. Katanya mah habis ngurusin beasiswa. Hah? Beasiswa? Iya, lah kirain sama kamu. Ya Allah, Cup. Kirain teh ikutan, Cup. Harusnya mah ikutan aja daftar sama si Arif. Katanya gratis itu kuliah kalau nilai aman. Kan kamu tahu sendiri, mamamu cari uang sendiri. Kan lumayan bantu-bantu ngeringanin kalau kuliahnya gratis. Jangan sampai ini mah amit-amit kamu jadi kayak bapakmu, Cup. Mabok-mabokan, judi, kena ke polisi, berulang-ulang lagi. Emangnya dikata karena apa bapakmu bisa begitu? Ya karena pendidikan gak tinggi lah. Makanya pendidikan ditinggiin, tahu diri dikit sama orang tua ya. Intinya mah jangan sampai jadi madesu lah, Cup. Masa depan suram. Angkat, Vin. Angkat. Bentar Bang ya. Gue nelpon. Cop. Kenapa nih? Halo, Vin. Si Arif. Dia udah daftar beasiswa. Serius lu? Parah sih. Udahlah, gak bisa diharapin tuh orang. Sialan emang. Bro, gue cepet dulu ya. Ya, Cop, bentar ya. Oke, Bang. BTW, selamat ya atas keterima kerjanya. Ya, makasih ya, Bang. Cop. Cop, tadi kenapa? Cop. Kok nggak ada suaranya? Udah, gua lanjut nanti aja lah. Jadi gimana? Kamu fix Belanda? Kayaknya fix sih. Yang kampus seni itu kan? Iya. Enak banget deh, aku aja masih gak tahu harus kemana. Semua juga gitu kan, jadi biasa aja. Ya kamu kan bisa bilang gitu karena udah jelas mau kemana. Itu bukunya Ucup nggak sih? Iya. Yang kemarin dilombain itu. Sayang banget tau dia nggak lolos, padahal keren. Iya sih, emang sayang banget dia nggak lolos. Tapi dia ngelanjutin kayak nulis gitu nggak? Nggak tahu deh. Udah, ganti baju ya? Ayo. Ya, gua rasa kita harus bersihin lah sih.
Gimana pun dia punya chemistry yang cukup kuat lah sama Ucup. Siapa tahu Ucup bisa ngerti kalau ngomong Sinta. Gimana sih? Harusnya ada di kelas sih. Itu dia. Sen! I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Oh, kakak cantik sekali. Gila. Bencong aja demen loh. Makanya. Sebentar ya, kamu duluan aja nih. Yaudah aku duluan ya. Iya, iya. Sen! Oh, kalian berdua? Nah itu yang mau kita omongin ke lu, Sin. Maksudnya? Itu kenapa? Enggak, gini. Jadi gini, Sin. Ucup gak kenapa-napa, tapi ada hal yang terjadi dan gini ceritanya. Nah, makanya dia hari ini nggak masuk, Sin. Wajar sih, jangan. Ya, mau digimanain lagi? Pasti kita harus nunggu dia melangkah baru kita bergerak. Iya, udah cukup. Gue udah masuk kok. Mending kita masuk ke dalam aja. Kalau jangan. Kok bisa lu berdua sampai nggak ngomong gitu ke dia? Padahal lu berdua tuh kelihatannya udah lebih dari saudara, tau nggak? Nggak nyangka sih, semuanya bakal ketret pada waktunya. Hei, Nona bijak. Cowok kesayangan lu itu harus ngerti bahwa dia bukan pusat dari dunia. Lu pikir hidup kita cuma mikirin dia doang? Itu tuh nggak jadi pembenaran buat lu berdua buat tinggalin dia di keterpurukannya soal masa depan. Gini loh, kita udah beberapa kali coba buat ngajakin dia, dan lu tahu sendiri lah dia gimana. Tiap kita coba buat ngomongin hal serius sama dia selalu ngejawab, ntar aja, nunggu acara ini kelar. And now, he's gonna playing dumb and blaming us for his stupidity and immaturity. Stupid dumb bass. Jangan karena dia pacar lu, Sin. Lu jadi ngebela buta kayak gini. Cerdas dikit lah. Kita udah bukan bocah. Lu berdua jadi mojokin gue sih. Kalau emang lu berdua temennya, ya harusnya lu berdua yang ngomong ke dia. Kan selama ini lu berdua yang meninabobokan sifat dan perilaku dia. Mau dia immature kek, gak cerdas kek. Lu berdua berkontribusi buat hidup dia, tau gak? Ya udahlah, ntar gue nemuin dia, gue ngomongin soal ini. Tapi pikirin apa yang gue omongin tadi. Halo, Cup. Kamu di mana? Itu udah belakang aku kok. Tumben kamu ngajakin jalan duluan. Ya, pengen aja. By the way, kamu gak masuk ya tadi? Gak apa-apa, gue udah tahu. Duduk ya. Kenapa bisa begitu? Apa-apa. Kakak udah tahu. Kayak aku tanya. Boleh aja. Tapi aku bingung deh. Bingung apa lagi sih, Sin? Ya, bingung aja. Kok ada orang yang setiap ditanya hal serius, hal penting jawabannya oh jangan les. Ada. Aku, Sin. Di depan kamu orangnya, Sin. Ada. Itu. Kenapa? Kamu nyesal ketemu sama aku?
Nyesel? Bilang aja. Wajar. Wajar banget, Sin. Aku childish. Selalu nyusahin orang. Gak punya masa depan. Gak kayak Arif dan Kevin, aku gak punya masa depan, Sin. Wajar aja kamu nyesel. Bilang aja sekarang, gak apa-apa. Dan mungkin lebih baik kalau aku gak pernah ketemu Arif, Kevin, atau bahkan kamu, Sin. Kalau nggak ketemu mereka, mungkin kamu udah mati, Cuk. Mereka yang bantuin kamu pas insiden sekolah, Cuk. Kamu pikir kamu tanpa mereka kamu bisa apa, Cuk? Aku, Kevin, Arif, dan anak lainnya percaya sama kamu, Cuk. Karena kamu layak. Kamu layak, Cuk. Layak. Dan kita juga tahu kok kalau kamu tuh lagi bingung, lagi ketakutan sama hal yang entah apa itu, Cuk. Kita juga tahu. Menurut kamu, Sin, apa yang gak menakutkan dari anak seorang ketiga paruh waktu yang dibesarkan lewat tangan seorang penjudi, Sin? Apa yang gak menakutkan, Sin? Setiap hari aku dibebani oleh perubahan nasib, perubahan takdir. Setiap hari aku dikatai, Sin, masa depan suram lah. Mereka selalu mengira aku nggak usaha, Sin. Mereka selalu mengira aku nggak berusaha buat mengubah masa depan. Tapi aku udah usaha, Sin. Dan kamu tahu itu. Dan kamu tahu kalau aku udah gagal. Tapi kamu punya skill, Cuk. Skill yang mana, Sin? Nulis. Skill nulis itu yang aku diludahi mentah-mentah itu, Sin. Yang aku udah berusaha setengah mati itu, Sin. Ini, Sin, orang normal mana yang gak putus asa ketika satu skill yang dia punya, satu-satunya skill yang dia punya, tidak dihargai, Sin. Tidak dianggap buah pikiran sendiri, Sin. Siapa, Sin? Lantas itu jadi pembenaran kamu buat nahan sahabat-sahabat kamu, hah? Kamu inget pas insiden sekolah kita rubuh, Cuk. Siapa yang hadir di sana, Cuk? Siapa yang berusaha ngangkat kamu pas kamu pingsan, Cuk? Hah? Siapa ya? Siapa yang bantu kamu pas orang lain sibuk, Cuk, sama dirinya masing-masing? Apa? Bukumu yang kamu buat dengan susah payah, yang kamu tunjukin ke kita dengan bangga. Hah? Masih aku simpen, Cuk. Masih aku simpen. Kalau buku ini yang menahan diri kamu sama sahabat-sahabat kamu buat langkah lebih maju, mending buku ini aku buang sekalian, Cuk. Enggak, Sin. Tolong. Kenapa? Kamu udah sadar kalau kelakuan kamu itu semakin ngejelasin ke aku bahwa kamu udah jadi orang yang kamu benci itu sendiri, Cuk. Kamu selalu ngerasa karya kamu itu adalah magnum opus kamu sendiri. Yang sayangnya kalah karena nggak dianggap sama buah pikirmu sendiri, Cuk. Kamu boleh kecewa, kamu boleh kecewa kalau ada orang yang bilang karyamu kopas AI, bro, dan lain sebagainya. Ayo, Cuk, buat aku gitu. We don't give a fuck. Aku nggak peduli. Aku nggak peduli sama sekali, Cuk. Maaf ya, Sin. Ya udah, nggak apa-apa. Aku
Jahat ya? Iya, banget loh. Goblok juga. Goblok banget loh. Selain jahatan goblok apa lagi? Mau bau? Nih, ini. Jangan dong. Mandi lu, Cok. Kagak, habis gali sumur. Tak boleh. Canda bae bocah nih, kancut bolong. Tajem bener tuh pantat sampai bolong kancut. Biasa kali pantatnya. Tahu juga. Bapak kemana, Mak? Balik deh. Kenapa? Ya kagak balik juga kagak ngaruh kan. Pak, Pak, kalau Ucup setelah lulus nggak jadi apa-apa gimana? Cuk. Enggak, gini. Maksud Ucup gimana kalau Ucup jadi kayak bapak gitu? Ya Cuk, gak tau sendiri. Sekarang kerjaan mak begini. Jadi P3 katar waktu, gajinya lebih kecil lagi dari lerawan SPPG, MBG. Mana punya duit, mak nguliahin lu Cuk. Tapi jangan khawatir, hidup lu kan masih panjang. Mau jadi apa? Rencana lu mau gimana? Masih banyak yang bisa dilakuin, Cuk. Mak juga jujur, maaf banget ini. Gak bisa juga bantuin lu nyari kerja. Mak kagak punya koneksi, Cuk. Mak pesen doang, Cuk. Lu ingat sama Allah, lu jangan tinggalin sholat, jadi orang baik. Itu aja, Cuk, pegangannya, Cuk. Lu kalau deket-deket sama temen lu yang udah baik sama lu, si Arif kek, si Kevin tuh yang bantuin lu dulu. Ingat nggak lu? Dulu Sekim Roboh yang bantuin lu keluar dari puing siapa? Mereka. Intinya mah Cup, jadi anak main, jadi orang baik aja lu ya. Ingat sholat, itu doang pesen mak ya Cup ya. Yaudah nih, Mak. Makasih ya. Cuk. Ya. Udah makan belum? Belum. Wah, apa? Mantap. Keren. Mabuk lagi dia kayaknya tuh. Nggak ditutup lagi pintunya. Coba kemana sih? Sorry ya. Ya, kita juga minta maaf, Cup. Kenapa lo minta maaf juga? Ya lu temenan sama kita lama.
nggak pintar-pintar. Apaan sih aja? Bukan gue yang ngomong ya. Botak ngajar. Ngomong lu tadi. Bisa ngelawak dia. Lucu lo sini hajar. Hajar aja. Gila lo. Hajar aja. Udah hajar. Gila ngawak lo. Sekarang mau gimana nih? Dulu aja lah. Ini geser lu ini. Ya udah geser dulu. Lagian main apa sendirian? Ya, gak ada temennya. Gua ada ide. Apa? Gimana kalau kita bikin yearbook, buku tahunan yang konsepnya musik? Itu berdasarkan konsensus yang udah gua coba teliti dari orang-orang lain. Gue sempat nanya ke beberapa jurusan dan hasil votingnya kayaknya musik jadi yang paling populis lah. Populis. Ya, itulah pokoknya di antara mereka. Terus kita bikin flash moban. Nah, mainin flare. Pakai stiker-stikeran kayak yang lagi viral. Betul. Gue punya satu ide lagi. Apa, Cuk? Kita bikin film. Bener sih film sih. Iya kan? Betul. Tapi ceritanya dari mana ya? Dari buku lu aja. Lah iya. Judulnya Before the Dawn. Belajar melestarikan keraguan. Serius coy. Serius? Ya kenapa enggak juga? Itu pertanyaannya. Gas. Masuk bareng, lulus bareng, di DO bareng-bareng. Hey, say hi guys. Boleh ngadep sini. Thank you. Ayo. Nice, thank you. Rekam lah, Cok. Minta perhatian semuanya. Silahkan HP dan barang-barang yang ada di tangannya tolong disimpan di kantong. Sekarang, jangan ada yang pegang HP, jangan ada yang pegang barang lain. Silahkan di-silent dulu HP-nya. Masihkah kau mengingat di saat kita masih tujuh belas? Waktu di mana tanggal merah terasa dia. Asik. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu. Rasa takut yang tak pernah mengganggu. Video. Batas naluri bahaya. Random. Dengan tinggi yang lebih logika. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Oh, di masa takut yang tak pernah mengganggu. Goyang banget aja. Di masa naluri bahaya. Ini video. Muka semua udah kayak
kisah kita abadi untuk selama-lamanya. Silent please. 1, 2, 3. Teman-teman semua, tolong disimpan dulu semua candaan dan omongannya. Lihat api kecil yang ada di depan kalian. Coba tatap cahayanya. Malam ini kita berdiri melingkar selang-seling, bahu-membahu, persis seperti momen-momen yang sering kita lalui selama 3 tahun ini. Tapi sadar gak? Ini adalah salah satu lingkaran terakhir yang kita buat sebagai satu angkatan. Coba ingat lagi hari pertama kita masuk sekolah ini. Masih asing, masih malu-malu. Bahkan mungkin ada yang sempat nggak betah. Sampai akhirnya kita sampai di titik ini. Titik dimana kita semua merasa lelah yang sama. Lelah dengan tugas, lelah dengan ekspektasi orang tua, lelah memikirkan mau kemana kita setelah lulus nanti. Kita sering mengeluh ingin cepat-cepat selesai, ingin cepat-cepat pulang. Tapi sekarang, saat garis finish itu sudah kelihatan, kenapa rasanya ada yang berat di dada kita. Dioper. Lihat teman di sebelah dan kiri kalian. Mereka adalah orang-orang melihat kalian tertawa paling lepas, tapi juga yang tahu betapa hancurnya kalian saat remedial atau saat tekanan ujian hidup mereka. Mungkin besok-besok kita nggak akan lagi bisa duduk melingkar seperti ini. Nggak akan ada lagi suara bising di kelas, nggak ada lagi di kantin, nggak ada lagi debat nggak penting di grup WhatsApp kelas. Beberapa bulan lagi kita akan jadi orang asing yang berbeda, yang berjuang di kota-kota yang berbeda. Malam ini, lilin ini bukan cuma sekedar hiasan flashlight. Cahaya ini adalah simbol harapan kita masing-masing. Tapi lebih dari itu, cahaya ini adalah pengingat bahwa kita pernah ada, kita pernah seberjuang ini bersama-sama. Untuk semua ego yang memang ada, untuk kata-kata yang sempat menyakiti, biarlah cair dan hilang bersama lewat ini. Maafkan diri sendiri, maafkan teman-temanmu. Sebelum lilin ini kita padamkan, ambil nafas yang panjang. Simpan memori ini baik-baik. Simpan wajah teman-temanmu dalam ingatan. Karena setelah malam ini, perjalanan yang sebenarnya akan kita mulai. Kita mengingat momen bersama-sama kita dalam 3 tahun ini. Sudah banyak sekali rintangannya, sudah banyak sekali sedih dan tawanya. Mungkin ada teman-teman di sini yang punya rumah dari teman-temannya, yang biasa jadi tempat cerita setiap hari ketemu, nemenin anak. Tapi setelah ini bakal susah buat ketemu, bakal ada waktu bercanda di kelas lagi, ketemu sama guru-gurunya, ketemu sama teman-temannya yang berpikir di rumahnya tidak betah, sekolah adalah tempat pulang. Namun setelah ini kita nggak akan merasakan sekolah itu lagi. Kita akan menjalani hidup yang sebenarnya. Jarang ketemu sama teman-teman kita,
cara bercanda sama teman-teman kita. Jadi silahkan direnungkan selama 3 tahun ini memori-memori baiknya. Tolong ketika kalian memiliki masalah pada teman-teman kalian, selalu ingat hal baik yang ada dalam teman-teman kalian. Sebesar apapun masalah kalian, hal-hal baik tersebut akan tersimpan di memori kalian, nggak akan pernah dilupakan. Sebaik apapun orang itu, seburuk apapun orang itu, pasti punya tempat tersendiri di hati kalian. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mampu berjuang sampai di titik ini, yang mungkin di rumahnya punya masalah setiap hari, yang mungkin di rumahnya selalu ada ocehan yang bikin kita nggak betah, dan kalian sangat hebat. Mungkin ada teman-teman di sini yang sudah ditinggal oleh orang tuanya. Kita doakan semoga orang tua kita yang sudah ada di surga bahagia melihat kita sekarang sudah sampai ke sini. Karena kita nggak akan ada yang tahu kita bertahan berapa lama di dunia ini. Silakan maafkan semua perkataan orang tua kalian, semua masalah-masalah keluarga kalian, semua masalah yang ada di sini. Silakan dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Sebelum kita berpisah, saya mewakili teman-teman semua meminta maaf apabila dari kami dan rekan-rekan semua memiliki salah dalam berucap atau dalam bersikap. Semoga setelah ini kita bisa membuat orang tua kita bangga dengan melihat anaknya sukses, dan teman-teman kita bisa melihat di masa yang akan datang kalau kita sudah menjadi orang yang sukses. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Silakan apinya boleh dimatikan dan peluk teman-temannya. Terima kasih teman-teman. Guys. bermuarakan kabar baru tentang mimpi berkecukupan tanpa